Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Kini tinggal Nilam dan Liga di sana. Liga menatap Nilam dengan senyum manis. Aku bersyukur adikku sudah menemukan pawangnya. Tiba-tiba Liga sudah pindah duduk di samping Nilam. Sebenarnya aku sempat ragu untuk menerima Alvaro Kak, sebab usia dan status kami yang berbeda. Alvaro masih terlalu muda untuk janda sepertiku. Jangan ragukan kesetiaan pria di keluarga kami. Tidak ayahku, tidak ayah Alvaro, mereka memiliki kesetiaan luar biasa. Meskipun baik ayah maupun papa pernah menikah dengan wanita selain ibu. Di pendengaran orang mungkin ungkapan Liga membingungkan. Tapi bagi Nilam yang sudah mendengar cerita tentang keluarga Alvaro merasa bersyukur. Nilam, nenek drop karena dengar ada seseorang yang ingin merebut Alvaro darimu. Apa itu benar? Nilam tidak tahu cerita keseluruhannya. Tapi dari cara wanita itu memeluk Alvaro, rasanya layak jika wanita itu dituduh ingin merebut Alvaro darinya. Savitri dibuat tak percaya melihat nominal uang yang diberikan Nilam setelah dia menghubungi putri sulungnya. Berpikir positif barangkali putrinya salah kirim jumlah uang padanya. Savitri segera menghubungi kembali nomor Nilam. Dan tersambung, dan segera dijawab oleh Nilam. Ya, Ma, suara di seberang sana tampak tenang. Nilam, Mama pikir kamu salah kirim uang, tadi Mama lihat nominalnya kecil sekali, coba kamu cek ulang. Perintah itu langsung Savitri layangkan. Tidak ada tanggapan dari seberang sana. Savitri pikir putrinya sedang mengecek seperti yang dia perintahkan. Tapi, memang aku mengirimkan 1/4 dari jatah biasanya. Apa, Tinggu, Nilam, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada ibumu? Kamu sendiri tahu Mama tinggal di luar negeri dan di sana apa sangat mahal. Kamu. Saat ini Mama sehat. Apa yang aku khawatirkan, Mama tidak sedang dirawat di rumah sakit, dan sepertinya Mama begitu menikmati liburan. Ucapan Nilam seperti warming supaya mulutnya berhenti membuat karangan cerita. Benar. Drama yang dibuat selama ini telah terbongkar. Sekarang ia harus bersikap seperti apa? Helaan nafas Savitri terasa berat dan itu ditangkap pendengaran Nilam. Nilam, karena ulah suamimu adikmu terluka. Apa kamu tidak bersimpati? Ibu Savitri, menantu lelaki Anda sedang digoda wanita nakal. Apa Anda tidak simpati? Ucap Nilam membalik pertanyaan. Untuk kembali bersikap seperti dulu tidaklah mungkin, karena semua sudah terlambat. Terlanjur sakit, terlanjur dalam luka yang mereka torehkan dan melihat sikap ibunya yang lebih condong pada putri keduanya seperti saat ini. Sangat melukai hati Nilam. Bukankah Nilam juga anaknya? Kenapa malah menyalahkan Alvaro sedang wanita itu yang menghampiri suaminya dan menggoda? Nilam benar tidak habis pikir. Sampai seperti ini kamu iri Nilam? Kamu tahu sejak lahir Kamelia sudah tidak merasakan kasih sayang ayahnya karena suami yang sangat aku cintai pergi untuk selama-lamanya karena sebuah kecelakaan. Apa, iri katanya? Pemikiran dari mana itu? Hari masih pagi, bahkan perut Nilam masih belum terisi apapun. Tapi Savitri justru menguras kesabarannya. Senang mendengar kisah perjalanan hidup Anda Ibu Savitri, tapi maaf saya sama sekali tidak tertarik. Dan, sekedar informasi mulai saat ini saya hanya bisa mengirimkan uang bulanan semampu saya. Jangan sampai, kecam Savitri. Jangan sampai kamu berani melakukan itu. Ingat, aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu. Apa yang kau berikan selama ini belum cukup menggantikan darah yang kuteteskan untuk melahirkanmu di dunia ini. Petik 2. Hatilah dalam menjaga lisan, terutama di depan anak sendiri. Sebisa mungkin berusahalah untuk ikhlas dalam mengasuh anak karena Allah SWT.
Bukan karena imbalan dan berharap anak akan membalasnya. Apalagi sampai ungkitnya karena akan sangat menyakiti. Toxic parent disematkan kepada orang tua yang tindakannya dapat merusak dan meracuni psikologis serta emosional seorang anak. Ini lebih berbahaya karena toxic parent merupakan tindakan tak kasat mata, namun efeknya jauh lebih berbahaya pada jiwa seorang anak. Meskipun Nilam tak lagi anak, tapi ungkit seperti itu membuat kejiwaannya terguncang. Tuhan, Nilam tidak ingin menjadi anak durhaka, tapi menghadapi ibu yang seperti ini membuatnya kehilangan rasa hormatnya. Sebagai mantan suami Nilam, Yuda bersimpati dengan apa yang menimpa mantan istrinya. Karena perkataan Savitri 2 hari yang lalu, Nilam harus mengalami sesak napas hebat. Wanita itu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Orang yang menemukan keadaan Nilam seperti itu adalah suaminya. Alvaro dibuat panik luar biasa karena kondisi Nilam yang sudah lemas dengan deru nafas yang tak beraturan. Kini sudah 2 hari Nilam dirawat dan wanita itu belum bisa bicara normal. Semua karena dadanya yang sesak membuat Nilam sulit bernafas normal apalagi bicara. Segalanya sudah dicek. Jantung, paru, semuanya dalam kondisi baik saja. Mungkin Nilam sedang dalam masa terpuruk yang sebenarnya. Alvaro menatap nanar pada istrinya yang sedang terlelap damai dengan alat bantu pernapasan. Selain dirinya, ada juga Yuda di ruangan itu. Sedangkan di luar ruangan sebagian besar dipenuhi oleh keluarga besar Alvaro. Bagaimanapun Nilam sedang berada di kediaman Tuan Utgom ketika tiba jatuh sakit. Hubungan antara Yuda dan Alvaro terbilang cukup baik. Alvaro dengan kebijaksananya sedangkan Yuda dengan rasa tak pantasnya jika terus memiliki rasa pada Nilam. Untuk itu Yuda mulai menganggap Nilam seperti seorang adik saja. Meskipun sebenarnya dia adalah mantan istrinya dan tentu ibu dari Milea. Terima kasih sudah selalu ada untuk Milea, harusnya aku lebih perhatian dengannya tapi Nilam. Aku mengerti, jangan sungkan. Yuda sama sekali tidak keberatan membantu menjaga Milea. Dia malah merasa bersyukur pria yang menikah dengan ibu putrinya begitu bijaksana. Melihat kondisi sang mantan istri hati Yuda ikut tercabik-cabik. Mata indah yang biasanya kerap menatap datar itu kini telah terpejam. Bibir kemerahan alami itu tampak pucat dan pecah-pecah. Dokter berkata kondisi psikologis Nilam mempengaruhi kondisi kesehatannya. Benar kekuatan mental Nilam tengah diuji oleh ibunya sendiri. Beruntungnya Nilam tidak langsung gila. Plak. Ayunan tangan Ingrid mendarat di wajah Savitri. Tahu diri, ya, sentaknya murka. Savitri menatap kaget pada wanita tua yang membuat bibirnya pecah. Liga segera merangkul neneknya memegangi bahunya untuk segera ditarik mundur. Tidak ada yang meragukan sakitnya pukulan tangan Ingrid meskipun usianya tak lagi muda. Dulunya wanita yang menyandang gelar sebagai nenek Alvaro itu adalah seorang atlet taekwondo. Bukan apa, ini rumah sakit. Selama aku masih hidup, tidak akan kuizinkan kamu melihat cucu menantuku. Hatinya sangat sakit setelah mengetahui wanita di hadapannya inilah penyebab Nilam dalam keadaan saat ini. Sementara Savitri benar dikejar oleh penyesalan. Sebenarnya setelah dia mengatakan kata tak pantas hari itu dia sedang menunggu balasan dari Nilam. Dia juga tak sengaja mengatakannya. Semua terjadi sebab emosi sesaat. Hingga beberapa menit suara napas yang memburu tertangkap di pendengarannya, tidak lama kemudian teriakan seorang pria membuatnya sadar jika terjadi sesuatu pada Nilam. Karena tak hentinya suara pria itu mengatakan, "Nilam, sadarlah." Tapi apalah daya, Nilam dibawa ke rumah sakit yang dekat dengan kediaman ayah mertuanya.
tentunya berlawanan arah dengan rumah sakit tempat Camelia dirawat. Ini sudah ke-7 kalinya dia datang selama 2 hari berturut-turut. Tapi tak sedetik pun orang mengizinkan dia melihat Nilam barang sejenak. "Pergi kamu dari sini ibu durhaka, ada kami yang menjaga Nilam, tidak perlu tampakkan batang hidungmu." Kebencian Ingrid seperti sudah mendarah daging, sampai melihat Savitri saja emosinya langsung naik ke permukaan. "Bisa kita bicara?" Ini adalah kali pertama Savitri bertemu dengan Alvaro setelah pria itu menjadi suami putrinya. "Tidak bisakah Anda mengerti keadaan kami?" Suaranya terdengar tegas dan berwibawa. Entah sebuah pengertian apa yang diharapkan Alvaro dari Savitri. Tapi, Savitri duga ini soal dirinya yang terus datang ke rumah sakit. "Berapa yang Anda butuhkan untuk pengobatan anak perempuan Anda?" Bahkan meski dalam keadaan menuduh seperti itu pun Alvaro tampak terlihat sangat tenang. Savitri masih belum sanggup berbicara, udara yang dia hirup rasanya lebih sesak dan menghimpit hingga pangkal paru-paru. Alvaro sengaja menjeda ucapannya untuk melihat reaksi wanita di hadapannya. Alvaro duduk di hadapan ibu mertuanya dengan gagah dan terlalu tegas sebenarnya untuk berhadapan dengan ibu mertuanya. Tapi Alvaro tidak peduli. Wanita di hadapannya ini bukan orang tua yang bisa diajak bicara baik-baik. Materialisme. Bolehkah Alvaro sebut demikian? Aku datang bukan semata-mata karena uang, aku ingin tahu keadaan Nilam. Akhirnya Savitri berani bersuara. "Saya rasa Nilam akan baik saja jika berjauhan dengan Anda," sarkas Alvaro dengan seringai kecil di bibirnya. Savitri gelagapan. Meski sudah berusaha tenang, tuduhan pria di hadapannya ini tak sepenuhnya salah. Alvaro kurang paham dengan apa yang membuat seorang orang tua seolah bisa memaklumi kelakuan anaknya layaknya lelucon. Bukankah sudah terlihat sangat nyata jika Camelia memiliki kelakuan buruk, bagaimana bisa wanita di hadapannya ini justru menekan putrinya yang lain? Alvaro tahu istrinya sedang ditekan oleh ibunya sendiri. Kondisinya tidak stabil gara perempuan yang terlihat kaku di hadapannya saat ini. Tapi tidak sedikit pun Alvaro bersimpati. Akan lebih baik jika orang seperti mereka hidup berjauhan dari istri dan anaknya. Ini, Alvaro menyodorkan selembar cek kosong di hadapan Savitri. "Silahkan tulis nominal yang Anda butuhkan, tetapi setelah ini pergi jauh dari kehidupan kami, terutama dari Nilam dan Milea." Savitri yang tadinya menunduk langsung mendongak mengerutkan dahi. Berulang kali Alvaro meyakinkan diri jika yang dilakukan ini bukanlah suatu dosa. Bukankah uang yang wanita ini inginkan dari istrinya? Karena jumlah uang yang diberikan Nilam kurang, makanya dia tega menghitung jasa yang sudah dia berikan. Kejadian 2 hari yang lalu disebabkan karena uang bukan? Kamu salah paham, aku hanya mengungkit jasa yang sangat tidak pantas dilakukan oleh wanita yang bergelar seorang ibu. Savitri meremas bajunya karena merasa dijebak oleh pertanyaan barusan. Savitri tidak bisa mengelak dan pasrah saja dinilai seperti itu. Alvaro masih ingin membuat kesepakatan, tapi Liga datang memberitahu jika Nilam mencarinya. Buru Alvaro hendak pergi, tapi suara Savitri terdengar menegurnya. "Bawa cek itu bersamamu. Sekaya apapun kamu, ingat agar tetap menghormati orang yang lebih tua." Alvaro dengar, tapi tidak menghentikan langkahnya. Tanpa diajarkan oleh Savitri, Alvaro sangat paham hal itu. Ayahnya Tuan Utgom adalah sebaik-baiknya orang kaya yang terus mengajarkan rendah hati. Tentu Alvaro bersikap seperti itu hanya dengan orang tertentu. Dan, sangat disayangkan ketika ia harus bersikap kurang ajar seperti itu justru pada ibu mertuanya sendiri. Baru saja Alvaro pergi dari hadapan Savitri. Kini justru seseorang yang lebih berwibawa dan dewasa datang.
Tuan Udgom ikut melihat cek di atas meja, kemudian berbicara lembut pada Safitri. Maafkan sikap putra saya. Baru saja duduk, Tuan Udgom sudah memohon maaf. Hal itu membuat Safitri merasa tersanjung. Hingga beberapa saat setelah saling bicara, Safitri segera pamit undur diri dengan keringat dingin yang sudah merembes di dahi dan tengkuknya. Pembicaraan dengan Tuan Udgom lebih tegang dari sebelumnya. Tidak ada yang tidak kenal dengan Tuan Udgom. Semua keluarga besarnya adalah keturunan dari keluarga konglomerat kaya raya dan pemilik berbagai grup perusahaan besar di dalam dan di luar negeri. Dari raut wajahnya Safitri terlihat tertekan, dia meninggalkan rumah sakit dengan langkah yang seolah dipaksakan. Hanya melihat senyum yang terbit di bibir Nilam, perasaan Alvaro berubah drastis. Yang tadinya diliputi kemarahan kini berubah menjadi penuh rasa syukur. Nilam sudah tidak menggunakan alat bantu pernapasan. Istrinya juga tengah duduk dengan sepiring potongan buah apel dan pir di pangkuannya. Nilam mengerutkan keningnya membuat alis tebalnya tampak hampir menyatu. Nilam memang sangat cantik, bahkan alisnya saja bisa membuat orang merasa iri. Tidak mau mendekat, tanyanya karena melihat suaminya yang masih di posisi semula. Alvaro tergelak kecil kemudian buru-buru menghampiri istrinya yang sudah bisa bicara normal kembali. Baru saja kepalanya mendekat, suara seseorang membuatnya menoleh. Dan, ternyata di ruangan itu istrinya tidak sendirian. Milea, Ozu, Hen, Ingrid, bahkan ada Yuda dan wanita yang Alvaro kenal sebagai nenek Milea sedang duduk di sofa. Sabar, masih sakit cucu nenek. Ali dipanggil Oma seperti orang kaya pada umumnya, Ingrid lebih suka dipanggil nenek. Dicium biar lekas sehat nek. Elak Alvaro. Ngeles aja. Alvaro menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, menghindari perdebatan dengan neneknya. Sementara Maulida yang melihat keharmonisan keluarga baru Nilam ikut merasa bahagia. Akhirnya Nilam mendapatkan suami yang menerimanya dengan tulus. Meskipun Alvaro masih sangat muda, pemuda itu terlihat sangat bertanggung jawab. Ayah mana, Nek? Tanya Alvaro yang tak melihat kehadiran Tuan Udgom, serta Liga. Menemui ibu mertuamu. Ingrid melihat pada Nilam, berharap wanita itu baik saja. Aku meminta maaf atas nama Mama, kepada nenek dan juga semuanya. Tiba Nilam minta maaf kepada mereka membuat semuanya menatap ke arahnya. Aku sendiri tidak berpikir jika keluargaku sangat kacau balau. Aku benar minta maaf karena jalinan antara kedua belah keluarga jadi kacau seperti ini. Nilam merasa sangat malu sudah menyusahkan keluarga besar suaminya. Karena dirinya harus bersiteru dengan keluarganya sendiri. Sementara, semua orang jadi terdiam memperhatikan Nilam dengan kesabaran hatinya yang luar biasa, dan semua orang berpikir andai saja kejadian itu menimpa mereka, mereka berpikir sudah pasti akan membenci ibunya setengah mati. Wanita yang tidak hanya menyakiti dan menelantarkan anak dan suaminya tapi juga begitu materialisme. Kali ini tidak ada yang menghentikan aksi Alvaro memeluk tubuh Nilam. Semua tengah tenggelam dengan pikiran masing-masing. Hanya perasaan kagum yang melambung tinggi melihat kemurahan hati Nilam. Bahkan Yuda tidak mampu menahan gejolak penyesalan yang kembali membuat dadanya sesak. Nilam adalah sosok mantan istrinya yang tidak akan mudah dilupakan. Sampai kapanpun dia akan mengabadikan seluruh kenangan bersama wanita luar biasa itu. Biarlah kini dia tersenyum meski hatinya menangis. Dia akan mendoakan kebahagiaan Nilam. Karena Nilam pantas mendapatkan yang lebih baik darinya. Sesampainya di rumah sakit, Safitri meremas tangannya gugup. Ingatannya kembali pada perbincangannya dengan Tuan Udgom. Saya minta maaf atas nama putra saya. Awalan yang lembut ketika pria itu baru menghampirnya.
Tapi apa yang ditawarkan putra saya bisa dipertimbangkan. Seketika Savitri tersentak kaget. Dia tampak terkejut dengan ucapan Tuan Udgom. Tidak perlu terkejut, saya mendukung penuh niatan putra saya untuk menawarkan kesepakatan. Pak Udgom, saya akan memberikan uang juga perusahaan jika Anda berkenan. Saya sama sekali tidak mengerti dengan apa yang Pak Udgom katakan. Ah, sayang sekali, padahal saya sudah bicara panjang lebar. Sindir Tuan Udgom yang tidak lagi menyembunyikan kesinisannya. Anda menghina saya, tuduh Savitri seketika. Bukankah itu yang Anda mau dari menantu saya? Petik 2. Pak Udgom, Savitri seketika bangkit berdiri, menatap Udgom marah dan nyalang, untuk orang berpendidikan Anda terlalu lancang. Petik 2. Tuan Udgom tertawa kecil mendengar peringatan wanita di depannya. Berbeda halnya dengan bibir Udgom yang tertawa, kedua matanya malah menyorot tajam. Menatap dingin Savitri yang kini juga balas menatapnya. Orang seperti Anda bahkan tidak pantas untuk bicara seperti itu pada saya, hardik Tuan Udgom langsung. Kenapa? Karena status saya lebih rendah dari Anda? Petik 2. Tentu saja, asal Anda tahu, tidak ada status yang lebih rendah dari seorang simpanan yang merebut suami orang lain kan? Dan, lebih parahnya lagi rela meninggalkan anak dan suaminya dengan alasan menitih karir. Kedua tangan Savitri terkepal erat, merasa geram dengan apa yang pria di depannya katakan. Hingga kini wajahnya tampak memerah karena marah. Jangan asal menuduh. Saya bisa melaporkan Anda atas tindakan pencemaran nama baik. Petik 2. Ah, apa saya perlu mengatakan hal ini pada putri Anda yang lain? Saya rasa Anda terlalu menutupi keburukan diri sendiri pada putri Anda yang bungsu. Pak Udgom, sudah saya katakan jangan asal menuduh. Petik 2. Sepertinya adil jika kedua belah pihak mengetahui kelakuan Anda sebenarnya, bukan begitu? Pak Udgom, Udgom mangut, tampak puas dengan apa yang dia katakan, juga dengan ekspresi ketakutan Savitri yang berusaha wanita itu tutupi. Anda terlalu lancang. Saya mengenal baik Dodi Wijayanto dan Hartono adalah teman kuliah saya. Maaf, apa Anda mengenal dua nama itu? Petik 2. Savitri seketika terdiam, dia membisu dengan wajah pias bercampur syok. Sebagaimanapun dia menyangkal pria di depannya, pria itu terus mengoceh tanpa memperdulikan seruannya. Membuat Savitri merasa kalah telak dan juga tak bisa berkutik. Sebenarnya apa yang Pak Udgom inginkan? Tanya Savitri, tidak bisa menutupi kegugupannya. Apalagi saat Udgom hanya diam dengan ekspresi tak terbaca, tampak tak terpengaruh dengan wajah Savitri yang sudah tampak pucat. Saya tidak akan membuka keburukan Anda, tidak dengan menantu saya maupun putri kesayangan Anda. Tuan Udgom tersenyum kecil sebelum melanjutkan ucapannya. Dengan satu syarat, jangan mengganggu ataupun berani menyakiti Nilam baik dengan ucapan maupun perbuatan, jika perlu Anda tidak harus menemuinya lagi. Tidak malu, mengemis uang pada anak yang tidak Anda harapkan kehadirannya? Petik 2. Pak Udgom salah jika berpikir bahwa saya yang telah mengambil Mas Dodi dari istrinya, karena bagaimanapun juga, hubungan kami dimulai bahkan sebelum saya menikah dengan ayah Nilam. Saya tidak menduga jika Anda kekeh membela diri meskipun tindakan Anda di masa lalu sangat tercela. Tapi yang saya tekankan di sini bahwa ucapan saya soal membocorkan siapa Anda di masa lalu tidak main-main. Bahkan bisa jadi putri kesayangan Anda yang selama ini begitu congak akan langsung kehilangan muka saat tahu bahwa dari ayahnya dia memiliki 3 orang saudara. Anda bisa bayangkan kesakitan yang akan dirasakannya akan berkali lipat dari yang dialami menantu saya. Savitri segera pamit undur diri dengan keringat dingin yang sudah merembes di dahi dan tengkuknya. Pembicaraan dengan Tuan Udgom lebih tegang dari sebelumnya.
Tidak ada yang tidak kenal dengan Tuan Utgom. Semua keluarga besarnya adalah keturunan dari keluarga konglomerat kaya raya dan pemilik berbagai grup perusahaan besar di dalam dan di luar negeri. Dari raut wajahnya Safitri terlihat tertekan, dia meninggalkan rumah sakit dengan langkah yang seolah dipaksakan. Dan lamunannya buyar saat tangannya disentuh oleh Kamelia. "Ma, tas dan jam tanganku mana?" Petik 2. Sudah Mama jual untuk biaya rumah sakit. Ucapan Nilam membuat semua terdiam. Mereka begitu takjub dengan kesabaran wanita itu. Di dalam pelukan Alvaro diam Nilam menghapus air matanya. Ini bukan kali pertama dia terpuruk. Dulu kejadian serupa pernah menimpanya. Hanya saja dulu Nilam hanya bisa menelan kesakitannya seorang diri. Saat Yuda memilih wanita lain Nilam tidak baik saja. Hal yang ditakutkan Nilam ketika dia memberitahu mertua atau ibunya dengan apa yang dialami. Rasa sakit yang dia rasakan bahkan tak ada apa dibandingkan dengan rasa kecewa dan hancur kedua orang tua mereka nanti. Dan Nilam sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi. Biar saja dia yang merasakan sakit sendiri. Asal jangan ibu dan mertuanya. Setidaknya dia masih cukup mampu untuk menanggung segalanya sendiri. Mereka sudah cukup tua, dan Nilam tidak berniat sama sekali membagi segala rasa sakitnya pada mereka yang seharusnya di usia itu, tidak lagi harus merasakan kekecewaan karena ulah anak mereka. Nilam segera mengangkat wajahnya, dan dia langsung menemukan wajah suaminya yang menatapnya khawatir. Nilam bergumam lirih, beringsut mendekat dan meletakkan pipinya di dada Alvaro semakin erat, memeluk suaminya selagi segala rasa pengap mengepung hatinya. Untuk beberapa saat bahkan Alvaro cukup terkejut dengan itu, namun tak menolak saat Nilam mengeratkan pelukannya. Dia bahkan melakukan hal serupa. Alvaro tahu istrinya sedang tidak baik saja, dan dia tak berniat membuat wanita itu terus memikirkan bebannya lebih lama. Dia ingin membantu Nilam lepas dari beban pikirannya. Alvaro tidak mengatakan apapun selagi Nilam masih menangis di dadanya. Dia tahu, meskipun Nilam berusaha menutupinya, ayah sudah turun tangan, yakin semua tidak akan menjadi rumit. Akhirnya Alvaro bersuara ketika Nilam sudah melepaskan rangkulan tangannya. "Apa Mama akan baik saja nanti?" Petik 2. Bersambung dulu ya teman-teman.